menciptakan bahagia itu tidak harus selalu dalam keadaan senang. Ya, tidak selalu dalam keadaan senang. Misalnya kayak saya ya, hari Rabu itu hari yang cukup melelahkan. Seharian dari jam 7 sampai dengan jam 4 ngajar. Ini dihitung capek. Tapi bahagia ketika lihat mahasiswa presentasi, ono salah, rak rasa salah, marekin guyu. Ya kan? Semangat ngomong salah rak nyadar. Ya kan? Main guyu aku didosa. Gitu kan? Hiburan. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika kita merasakan bahwa setiap detik, setiap jengkal di dalam hidup kita adalah sebuah kenikmatan. Sampai jenengan sariawan itu loh Bu, sariawan. Ya Allah Gusti, lagi baru nyambel terasi, kok lambe kok iso kecopot akhirnya sariawan. Kan begitu. Gimana cara bahagia ketika sariawan kok bahagia? Jenengan akan merasakan, ya Allah, ternyata selama ini nikmatnya makan sama sambal pedes itu ternyata luar biasa. Wong nyatane baru luka dikit saja kita kita tidak bisa menikmati. Kita dikembalikan bahwa itulah cara kita menciptakan bahagia. Makanya tidak ada ungkapan lain kecuali siapa sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia. Ya cara kita menjalani hidup. Dan kita ini hidup dengan ukuran kita. Bolak-balik saya sampaikan di sini, kebahagiaan itu akan hilang ketika kita membuat orang lain menjadi standar ukuran di dalam hidup kita. Oke. Sudah, kita itu kan punya cara bahagia sendiri-sendiri dan itu harus kita syukuri. Wa tashkuru biha na'mai. Dengan adanya duit, dengan adanya materi, Allah memerintahkan kita agar mensyukuri bahwa hidup ini sesungguhnya adalah episode kenikmatan demi kenikmatan. Wa taj'aluha 'aunan 'ala ta'ati, dan menjadikan dirham dan dinar itu sebagai sarana kemudahan menolong kita agar gampang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Contoh paling dekat saja, matur nuwun kepada semua donatur. Nggak ada uang. Kalau kita nggak ada uang atau menyisihkan uang, nggak bisa dengan beli semangka, betul nggak? Ya Allah, saya punya uang 30.000, saya beli semangka ada bijinya terus? Nggak ada. Saya beli semangka yang nggak ada bijinya. Untuk apa? Untuk saya sedekahkan di majelis Zawiyah sebagai bentuk rasa taatku kepada panjenengan ya Allah, meramaikan majelis ilmu. Oh, kita punya duit untuk ketaatan kepada Allah. Padahal banyak dalil yang menyebutkan barang siapa sedekah dalam acara majelis taklim, dalam syiar keagamaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan. Mungkin diberkas trio itu. Nah, balasan Allah itu tidak selalu dalam bentuk aku ngetokno semongko berarti sesuk untuk terteran semongko, boten. Aku ngetokno semongko dilalah saya mencari uang untuk bayar SPP anak, dimudahkan Allah. Gara-gara saya ngeluarin gedang godok, ternyata gara-gara gedang godok ini jangan-jangan besok saya mau musafir, saya mau perjalanan diselamatkan oleh Allah. Saya ngetokno pokis
Jangan-jangan gara-gara pokes ini anak yang kita tinggal di rumah, istri yang kita tinggal di rumah, orang tua yang kita tinggal di rumah dijaga oleh malaikatnya Allah. Selalu banyak bagaimana Allah itu. Maka uang itu harus menambah ketaatan kita kepada Allah. Kalau uang itu hanya habis buat konsumsi kita, tidak memberikan manfaat bagi yang lain, kan rugi. Ya apapun lah, tidak harus di majelis zawiyah. Jenengan ikut nyumbang masjid, gitu. Jenengan nyantuni yatim piatu, jenengan nyantuni misalnya janda-janda di sekitar kita, jenengan nyantuni siapa yang bisa dibantu, jenengan nyantuni, itu juga bagian dari bagaimana menjadikan uang ini sebagai sarana menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Makanya yang namanya sufi urban, sufi kota. Jadi orang sufi di era milenial ini bukan dengan cara nyepi, pakai jubah, lalu kemudian cari gua. Di sini ada gua di mana? Limut. Oh, gua Kreo. Kiskendo ada. Nah, gua Kreo misalnya. Lha arep nang ndi lek? Arep nyepi. Nang ndi? Gua Kreo. Loh kenapa? Saya ingin menjadi seorang sufi di era milenial. Tidak dengan cara itu. Justru menjadi sufi hari ini itu tidak dengan cara menjauhi dunia, tetapi harus nyamperin dunia, harus merebut dunia, dan dunia yang kita rebut ini arahkan ke kiblat sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu. Tidak apa-apa seorang sufi punya mobil Mercy, karena dengan Mercy-nya itu dia hadir ke majelis taklim. Seorang sufi punya mobil BMW, tidak apa-apa dengan mobil BMW itu dia silaturahim dengan sanak kerabat. Oh, seorang sufi, HP yang paling canggih sekarang loh, iPhone. Ini loh Pak, harganya Pak 30 HP itu Pak. Saya itu HP itu kan intinya cuma bisa ngirim WA, bisa dikirimi WA, bisa nelpon, bisa ditelepon, sudah. Itu makanya kadang kalau HP speknya sing neko-neko, saya malah bingung. Kebanyakan aplikasi itu malah bingung. Saya itu pokoknya damai, di situ ada apa? Ada WA, ada email, ya wes itu ya ada apa namanya? YouTube. Ya ada YouTube, TikTok. TikTok saya dan mudeng gitu, TikTok saya dan mudeng. Wong saya bisa update status saja belum lama kok. Itu aja setrauma gara-gara dulu itu diajari update status, tahu-tahu begitu bisa buka status, akhirnya buka status orang. Begitu buka status orang, yang dibuka itu WA saya. Kok tumben ngintip status, saya nggak ngerti. Nah itu trauma berat saya. Trauma berat saya bilang sama istri saya, kenapa nggak diajari yang nggak bisa diintip orang gitu loh. Oh baru 1 SKS gitu kan. Nah sekarang sama, HP saya dipegang anak saya, entah statusnya dianu, ya, dibukai KB begitu kan. Nah salah satu jamaah itu ada yang WA. Sekarang sudah mulai agak milenial, ngintip-ngintip status katanya. Ya. Jadi dunia itu jangan dijauhi Bu, ya, jangan dijauhi Pak. Rebut dunia tidak apa-apa. Hari ini menjadi seorang politisi tidak apa-apa, asal dengan menjadi politisi jenengan bisa menebar kebaikan. Hari ini panjenengan punya obsesi menjadi orang yang kaya raya, silahkan. Mungkin dengan kaya raya itu panjenengan bisa memberikan banyak kebajikan kepada yang lain. Hari ini panjenengan mau kuliah setinggi-tingginya, punya gelar yang banyak, tidak apa-apa.
Kalau dengan gelar itu panjenengan tidak justru ngapusi orang, tetapi justru bisa memberikan banyak sedekah ilmu kepada yang lain. Ya, itu. Wa taj'alunha 'aunan 'ala ta'ati. Jadi Allah itu menjadikan dirham, menjadikan dinar, menjadikan materi, menjadikan uang itu sebagai sarana apa? Mempermudah ekspresi panjenengan taat kepada Allah Subhanahu wa tariqon ila jannati, dan menjadi jalan menuju surga guna. Bagaimana mobilnya jenengan itu menghantarkan ke surga, bagaimana duitnya jenengan yang di rekening mungkin 2 digit, 3 digit itu menghantarkan panjenengan ke surga, bagaimana motor panjenengan itu menghantarkan panjenengan ke surga, bagaimana duit panjenengan yang dikeluarkan buat snack-snack ini bisa menghantarkan panjenengan ke surga. Wa tuhribu min nari, dan kemudian menyebabkan kalian itu terhindar dari neraka. Okay. Jadi uang ini menghantarkan kita kepada surga dan sekaligus bisa menyelamatkan kita dari neraka. Contohnya apa? Punya uang, belanjanya tidak untuk perkara yang haram. Okay. Punya uang tidak dibelanjakan untuk perkara-perkara yang justru maksiat kepada Allah. Fa'akhadtumud dunya fataqwiyatum biha ala maksiyati. Nah, masalahnya fa'akhadtumud dunya, kalian itu mengambil urusan duniawi, menumpuk duit, kemudian ambisi jabatan, mencari titel yang banyak, ya. Fataqwiyatum biha ala maksiyati. Kadang kekuatan kita dalam urusan duniawi itu justru dipakai buat maksiat kepada Allah. Contohnya apa? Contoh, orang itu punya jabatan, ternyata gara-gara jabatan itu dia tambah maksiat kepada Allah. Mulai jabatan tinggi, sibuk sholatnya mulai kodok-kodok, mulai kodok-kodok. Baru naik jabatan dikit, hanya gara-gara rapat, terus mulai berani tidak sholat. Sampai saya itu pernah ya diledek aja sih sama teman saya, gara-gara saya itu kalau ngajar dengar adzan ya berhenti. Kemudian kawan saya bilang, jenengan itu dosen fikih kok, mosok nggak ngerti kalau urusan ilmu itu boleh saja itu diskon dengan boleh lanjut ngajarnya. Saya bilang, justru karena saya tahu hukum, saya memilih hukum yang membuat saya itu bisa nambah taat kepada Allah. Dan itu bilang menit, ya. Justru karena saya paham hukum, saya memilih yang lebih ikhtiati, ngajari anak, ya. Tapi kan kadang enggak. Kadang tuh sok-sokan orang tuh baru ngerti hukum sidik, begitu itu sudah mulai dipraktekkan. Jadi cirinya begini, ilmu itu harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Percuma punya doktor, percuma jadi profesor kalau hanya gara-gara ilmunya itu mulai petenteng begitu kepada Allah. Ya. Dan tidak keren-keren amat kok. Ya. Dengan unjuk gigi, hukum ini, nah itu anak muda itu, ya, yang baru belajar. Tapi justru ilmu kita itu justru bagaimana, makanya kan masih ingat ya Bu,
Saya pernah menukil hadis yang dhaif itu. Aksaru ahli jannati ahli. Kebanyakan nanti ahli surga itu justru sing dola-lolo itu. Dola-lolo itu malah mlebu swarga dhisik. Lho piye to yo? Sampai mlebu swarga, aku iki ngilmune ora akeh, tapi tak amalno. Aku itu ngilmu ndak banyak, tapi tak amalkan. Daripada kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Ngilmunya banyak, tetapi tidak diamalkan. Makanya kan saya pernah pesan kali jenengan, bisa jadi suatu saat nanti itu saya itu sing gendolan swarga jenengan. Lawang saya yang baca kitab, saya yang nerangin kitab, gitu. Meskipun ini nasihat bareng-bareng, bebannya berat bu. Sosok saya itu bilang sama istri saya, aku ditegur kalau jalan ini wis mulai melenceng. Sebab tekanan saya itu sebenarnya lebih berat, tuntutan saya itu lebih berat daripada panjenengan. Kenapa? Saya yang megang nih. Kan ngoten to? Buar ngurus yang ternyata sing mlebu swarga malah sing entekno seneh dhisik. Lho kaya piye kok? Pak, aku ku senajan mlebono seneh, tapi ilmune yo melu mleburan gitu. Padahal biasanya wis ngene iki biasanya kenene rada rapate mleburan. Nggih. Itu termasuk memberikan apa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam. Orang yang punya ilmu itu dijejerkan itu dengan malaikat. Kalau dengan syarat antara yang dia tahu, antara yang dia pelajari dengan apa yang dia tunaikan di dalam kehidupan itu sinkron. Oke. Kalau saya bilang sama istri saya itu, saya kan tahu, saya di YouTube, saya pernah ngomong begini, istri saya jadi wasit, tolong tegur ini ono sing ora pas. Kenapa? Karena tuntutannya berat. Makanya jangan sampai kemudian urusan dunia yang kita miliki itu justru apa? Justru membuat kita maksiat sama Allah. Kita punya kendaraan maksiat sama Allah. Kenapa? Punya kendaraan konsilaturahim susah. Kita punya kesehatan konsilaturahim susah. Kita punya duit kon infak susah. Kita punya jabatan malah dipakai buat ngapusi. Itu namanya apa? Punya duniawi tetapi justru dipakai buat maksi. Wa rafa'tumuha fawqa ru'usikum. Loh kalian tuh ngangkat urusan dunia itu sampai segala-galanya. Kabeh dihitung materi. Nggak cukup Pak Bu. Padahal dengan perso cobaan orang yang kedunyan. Kan saya sering memberikan itu dua hal yang jangankan kok Allah, manusia saja tidak senang. Itu dua hal. Kenapa? Masih mau tuh kedunyan sama kemenungsan. Apa kedunyan itu? Kedunyan itu apa-apa hitungannya materi. Itu Allah tidak senang, manusia juga tidak senang. Contoh, Lek, melokku ya Lek, sik. Buat traktir Pak. Muni kula Pak, siaran traktir sak semangat. Tapi nek justru menang, blang. Melu aku ora. Melu. Pengen jajan ora? Bisa karepku. Mbok jajan alhamdulillah ora mbok jajan cek nemene gitu. Ngene ku lho Pak, sing arep jajan ternyuh Pak. Lah kowe pengen rames kok pengen sate? Sak paweh mulih, aku ki sak dermon 5. Ngene iku lho arep jajan rames sekedar gorengan siji ndak tego. Tapi kalau belum sudah aku melu tapi syarat ngarani sego padang tapi aku lawe loro yo. Mombene es teh karo teh anget. Cek tambah bungkus sisa. Isih tambah bungkus yo. Soale biasane bojoku ku seneng ngene kok. Niku ndok ono Pak Pur? Ada Pak. Oh ada. Oh kathah to. Kan tak kira mboten wonten.
Wonten to ngoten iki. Nggih. Jadi Allah tidak senang, manusia juga tidak senang. Apa itu? Kedunian. Apa-apa itu ukurannya materi, 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 materi. Yang kedua kemenungsan. Kenapa kemenungsan itu? Apa-apa itu pengen dilihat manusia. Apa-apa itu pengen dipuji manusia. Nah itu, maka jangan sampai kita masuk dalam kategori wa rafa'tumuha fawqa ru'usikum. Kalian itu mengangkat dunia, dikata Allah kepada Nabi Musa. Kemarin sudah tak konfirmasi Mas Andri, kan sempat tanya waktu ngopi di rumah itu. Iki ku saja ini penasihat Gusti Allah ke Nabi Musa apa umatnya Nabi Musa. Nah kemarin sudah tak clearkan sudah. Jadi mesti dijawab sama Labib ya. Itu benar ya Bib ya. Nah, dan Mas Hendri sudah puas. Ya. Jadi pesannya Allah kepada Nabi Musa itu jangan sampai ya Allah dunia itu kita jadikan segala-galanya. Makanya hati-hati Pak, punya konco lagi jaya siti kemaki, wes itu ngalamat. Kalau nasihat guru saya dulu, kapan ada wong kemaki itu apa bahasa Indonesia? Kemelete, ya bahasa Indonesia kemelete. Pak Rahmat Romi, tolong diterjemahkan Pak Rahmat, Pak Heru kan deh, Jakarta ini ya. Bergaya, lagu, ya bahasa Jakarta, songong. Mbak Ririn, ini kan sesama Betawi nih, sesama roti buaya. Ya? Apa? Kemaki itu apa Mbak Ririn? Bahasa Betawinya apa? Lah ya songong. Iya. Aku kok tahu? Ini pacarnya kan Betawi. Ya, Mbak Google Pak. Oh Mbak Google. Ya pokoknya sengak. Oh sengak, ya. Sengak, kemaki, belagu, kemelete, di situ lah. Jadi jaringan bisa kita ini. Ada orang jaya, lalu kemudian dia mulai belagu, dia mulai songong, dia mulai kemelete. Misalnya, sampean itu tak rasa-rasa sejak sukses kok sekedar jak ngopi berasok. Aku rak sombong bro, memang waktu kurang ono bro, ya sombong kuwi. Ya kan? Mobil anyar isinya ngelakson tok, lo aja ngelakson sekali-kali mbak aku ditumpah mobil lagi. Aku khawatir apa numpak mobil ini, khawatir karpet ini larang karpet. Kowe nek arep munggah kene ngomong tak tukakno pernak dhisik kan gitu. Katre mabuk ya. Lah kowe nek numpak mobil lagi kira promo tak ora, aku tak sedia pasti sih. Aku jalukane dikerjani kan. Jangan Pak, Ibu, kita sukses itu bisa jadi doanya banyak orang. Jadi jangan sampai, dan contoh begitu banyak. Kalau itu saya menyaksikan sendiri. Dulu bagaimana susah bareng-bareng, mulai sekarang jadi oh iya. Ternyata cuma sampai di situ levelnya. Lagi jaya sithik itu mulai. Dan ternyata apa? Tidak sampai 3 tahun. Ya, tidak sampai 3 tahun. Tapi ketika dia prihatin, wah, aktif lagi di grup. Ya. Jadi orang biasa-biasa, pintar biasa saja. Di atas langit itu ada langit. Ya. Jadi kalau kita kemudian diberikan kelebihan oleh Allah, percayalah bahwa kita bisa begitu, bisa jadi doanya banyak orang, ya. Bisa jadi dengan begitu, bisa jadi jangan-jangan itu karena jenengan didongakno karo Pak Uga di jalan. Alhamdulillah matur nuwun kalewu. Kolewu dongane kemruto, mugi-mugi rezeki jenengan lancar, diamini sama malaikat. Nah, maka jangan sampai kemudian kalian mengangkat urusan duniawi itu sampai
di atas segala-galanya. Wa abadtumuha kalian menghamba kepada duniawi sampai lupa. Kalian merasa bisa hidup di dunia itu tanpaku. Maksudnya apa? Ya Allah, perasaan ini dulu waktu isi pegawai ndek-ndekan itu sregep nang masjid. Kok sekarang kok begitu jadi pejabat, kok saya kok wis ora sempat ke masjid. Ya kalau memang ada utur iya. Tapi kalau dia di rumah ini kenapa enggak ada? Ya. Sehingga terus kula contohaken kala wingi. Napa niku? Gara-gara dia kerja ya sampai kemudian dia lali Jumatan. Karena ketemu klien abot karo klien nih. Ya. Ternyata apa? Allah hanya memberikan dia bertahan dalam puncak kekayaannya, ternyata tidak sampai 5 tahun. Kembali seperti semula sampai dengan hari ini. Makanya jangan sampai urusan dunia, tapi jangan sampai kemudian dunia itu menyebabkan kita sampai kantil. Kantil itu apa? Kantil itu sampai kemudian menyebabkan kita itu merusak kebahagiaan kita, hilang kebahagiaan kita.